Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita wajib untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan itu adalah semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi baik nikmat itu kita sadari atau tidak kita sadari, baik nikmat itu kita suka bahkan tidak kita suka, yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan pilihan buruk kepada kita. Hanya saja kadang-kadang hati manusia, ya, persepsi kita dalam memandang nikmat itu tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk juga dalam doa, ya. Imam Ali suatu waktu pernah ditanya, ya, bagaimana tentang doa. Maka Ali mengatakan, saya bahagia kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya lebih bahagia kalau apa yang saya minta itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti sesuai dengan keinginan saya. Tapi kalau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama keinginan Allah daripada keinginan manusia, saya pribadi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ya. Takrah itu karroha, makruh, ya, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Allah, padahal baik untuk kalian. Dan sebaliknya juga, wa asa an tuhibbu. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, ya, Habib mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu syarr, buruk untuk kalian, lawan dari khair, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli syafaat, ahli-ahli salawat yang dipertemukan oleh Rasulullah nanti di surga Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Sehingga tidak boleh kita memilih dan memilah satu perkara dalam agama kita sesuai dengan keinginan kita. Makanya saya sangat antusias dengan Pak Haji tadi, Pak yang membuka, bahwa sebenarnya sebagai seorang umat Islam kita tidak boleh memilih dan memilah apapun yang ada dalam agama kita. Tidak ada istilahnya itu aliran keras, aliran lemah, tidak ada, ya. Yang hanya adalah apakah itu perkara yang ada dalam agama atau tidak. Karena keras dan tidaknya itu adalah suatu hal yang persepsi kita dalam melihat sesuatu, ya. Termasuk dalam masalah-masalah muamalah. Dan ini yang pada kesempatan singkat ini saya mungkin agak stressing, hal yang mungkin agak-agak lebar sedikit, hal yang mungkin ya baru kita dengarkan. Sebelumnya saya ingin mengutip firman Allah dalam surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim. Allah berfirman, ini sudah kita hafal sebenarnya, jemaah sekalian, ya, Bapak-bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Iya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini firman Allah dalam surah Ibrahim. Tidak salah ayat 7, surah Ibrahim surah 14, ya. Allah berfirman, la in syakartum, kalau kalian mensyukuri pemberianku, la azidannakum. Allah menggunakan taukid. Taukid itu garansi dari Allah, jaminan. Huruf lain kan selain garansi itu kan taukid itu selain misalnya inna,
Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra ataukah wal asri innal insana, itu namanya taukid, penegasan dari Allah. Ya. La in syakartum, kata Allah, apabila kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambah. La azidannakum. Sebaliknya, wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur, kufur itu artinya mendurhakai Allah atau menolak perintah Allah, inna adzabi lasyadid, begitu maha bijaksananya Allah, Allah tidak menggaransi pasti diazab. Artinya tidak pasti seperti tadi, kalau kita mensyukuri pasti ditambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, masih ada kemungkinan Allah kemudian mengazab atau tidak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kalian kufur nikmat, maka sesungguhnya nikmatku sangat-sangat pedih. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwasanya siapapun yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambah. Dan siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah atau kufur nikmat akan diberikan azab. Makanya kemudian syukur dengan kufur itu beda tipis saja. Ya, syukur nikmat, kufur nikmat, sama-sama objeknya nikmat Allah. Apa yang membedakannya? Perlakuan kita untuk menggunakan nikmat itu. Sama-sama dikasih HP. Apa bedanya syukur nikmat, kufur nikmat? Kalau kita digunakan untuk dakwah, media sosial seperti kita rekam sekarang, atau untuk membroadcasting, mengirimkan hadis-hadis, itu syukur nikmat. Tapi kalau digunakan untuk hal yang bermaksiat, menentang Allah, kufur nikmat, maka berarti kita mengkufuri nikmat Allah berikan. Harta kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syukur nikmat. Tapi kalau kita gunakan kesehatan kita untuk ya minum-minum misalnya, atau pergi kemudian meninggalkan kewajiban, waktu sholat kita tinggalkan, itu kufur nikmat sama-sama ojeknya. Nah, saya lebih sedikit ini. Negeri kita adalah negeri yang sangat kaya raya, ya. Negeri kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu titik yang sangat sempurna di Khatulistiwa, dan ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh minimal ada 3 nikmat di negeri kita ini. Yang pertama adalah kita diberikan berupa sumber wilayah yang sangat luas. Wilayah kita itu kalau kita skalakan dalam geografi, dalam peta, itu sama dengan 8 negara di Eropa. Dari Papua sampai ke Aceh, itu luasnya sama dengan 8 negara di benua Eropa. Ya. Ini luas sekali. Ini wilayah yang kemudian sangat besar, karena kita punya 3 waktu, ya. Indonesia Timur, Tengah, kemudian Barat. Luas kita juga sangat besar, ya. Jadi wilayah kita itu kalau kemudian Singapura lah misalnya, Singapura itu luasnya ya seperti mungkin Kabupaten Goa, ya, atau Makassar lah, kecil sekali. Ini nikmat yang pertama, Allah memberikan kepada kita berupa wilayah yang sangat luas. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita nikmat berupa, ini kita bicara nikmat Allah, berupa sumber daya alam yang sangat melimpah, ya, mulai dari apa yang ada di laut, apa yang ada di daratan, apa yang ada kemudian di udara, semua nikmat Allah, ya. Kalau bicara secara spesifik itu, kita punya laut itu terpanjang nomor 3 di dunia. Ya, pesisir laut kita itu terpanjang. Kemudian hutan kita itu mensuplai 35% oksigen di dunia. Kalimantan termasuk paling luas sebelum dia kemudian ditebang. Kemudian kita memiliki cadangan emas, ya, nomor 4 di dunia. Banyak lagi, ya. Saya itu kemarin ke Beba, ya, waktu ada, saya kan juga punya majelis Pak Haji. Ya, setiap hari baca Quran. Kemarin setiap jadi maghrib setengah juz, subuh setengah juz, khatam kemarin. Jadi acaranya pengurus lagi jalan-jalan ke sana untuk rihlah dan ya, sebagai syukurannya. Saya lihat banyak sekali ikan setiap hari. Makanya Allah kemudian betul-betul mengatakan, ya, kalau ada, jadi mewajibkan kepada kita untuk zakat, karena setiap hari kita gunakan ikan Allah. Kalau ada orang yang tidak tunduk kepada perintah Allah, apakah sholat atau beribadah, maka kufur nikmat dia. Kita ambil gratis. Kita ambil gratis dari nikmat Allah dari ikan itu. Tapi manusia menjualnya. Allah memberikan, silakan jual. Tapi kemudian jangan lupa zakatnya. Ini kan tentang bagaimana syukur nikmat sebenarnya. Banyak lagi yang lainnya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah kita diberikan wilayah yang sangat luas. Yang kedua diberikan kita kemudian
apalagi sumber daya alam. Yang ketiga, diberikan kita sumber daya manusia yang sangat banyak. Penduduk kita 280 juta. Itu nomor 4 di dunia. Yang pertama Cina, ya, itu sekitar 2 miliar. Yang kedua 1,8 miliar itu India. Yang ketiga 350 juta Amerika. Yang keempat Indonesia. Berarti banyak peluang kita. Kita punya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi saya disclaimer nih, kenapa kita bahas ini? Ini kan tidak ada hubungan, jangan sampai ini bukan urusan agama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, ya, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Bagaimana kemudian kesudahan bagi orang-orang yang meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bercermin dengan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertanyaannya kemudian, apakah kita sekarang sudah syukur nikmat atau tidak? Ya. Apa kita sekarang sudah mendapatkan kebahagiaan? Apakah bangsa kita ataukah kemudian rakyat kita mendapatkan kebaikan? Ya, dari apa yang diberikan nikmat Allah yang berikan sekarang ini? Ya. Kalau saya pribadi mungkin belum, mungkin kita beda-beda mengatakan sejahtera Ustaz, ya. Tapi kalau kita lihat di media sekarang itu ya sepertinya memang menunjukkan bahwa kebanyakan jadi keadaan dari rakyat kita mengatakan kita belum mendapatkan kesejahteraan. Ya. Kenapa demikian? Karena memang keadaannya menjadikan seperti itu. Maka bercermin dari tadi sepertinya kita belum mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita belum syukur nikmat. Alasannya seperti tadi yang saya katakan, karena kita belum melihat secara utuh kesejahteraan dan kebahagiaan negeri kita. Kenapa bisa demikian? Nah, ini persoalannya, ini yang intinya nanti kita buka diskusi, ya. Termasuk tadi Pak Haji katakan kalau ada kontra nanti kita bahas sebentar, nanti kita diskusikan, ya. Nah, persoalannya kemudian cuma satu. Umat Islam tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan karena semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan untuk dalam rangka untuk tunduk dan taat terhadap syariat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menjadikan Al-Qur'an, menjadikan Islam, menjadikan Allah sebagai panduan kehidupan kita. Saya agak mundur ke sejarah sedikit, mungkin orang tua lebih pengalaman, saya ini kurang, saya masih muda ini, 82 saya lahir Pak Haji, ya. Iya. Nah, sejak Indonesia ini merdeka, sudah ada persyaratan dari beberapa ulama, termasuk Karl Muzakkar, Daud Bereu, kemudian Kartosuwiryo. Mereka mengatakan kita bantu kemerdekaan negeri kita ini dengan syarat, ya, kita akan bicara tentang kemerdekaan ini, ya, dengan syarat, ya, bantu rakyat kami untuk menerapkan Islam bagi warganya sendiri. Bagaimana Brunei melaksanakannya, Malaysia sebagai melaksanakannya, kami mau juga menerapkan Islam supaya rakyat kami ini bisa sholat dengan baik, bisa puasa, yang tidak melaksanakan ibadah untuk Islam saja, orang Islam saja, yang lain tidak ada masalah. Tapi kemudian mereka dikhianati dengan menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kita bicara sejarah ke belakang ini, ya. Dari itu awalnya negeri kita dalam asas pembangunan, dalam asas kemerdekaannya itu sudah menghilangkan Islam dan mengeliminir Islam, ya, menjadikan Islam hanya bagian dari agama ritual saja, ya. Padahal Islam ini bukan cuma agama yang mengatur masalah sholat, haji, puasa, talqin, talak, kemudian rujuk atau nikah, zakat. Tetapi Islam adalah agama yang sempurna. Bayangkan kata Allah dalam Al-Quran, ya, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tidak satu pun persoalan yang kemudian tidak dijelaskan dalam agama kita ini. Termasuk diantaranya masalah pengelolaan sumber daya alam ini. Ya, saya itu Pak, kalau kadang-kadang ini beberapa waktu ini agak langka lagi saya lihat ini waktu saya antri di SPBU langka lagi minyaknya, ya, langka lagi bensinnya, ya. Saya berpikir kenapa bisa langka sementara kita penghasil minyak cukup besar di dunia ini. Ternyata penyebabnya adalah tidak menggunakan syariat Islam. Apa syariat Islam? Semua hal yang berhubungan hajat hidup orang banyak tidak boleh komersilkan. Ini hadis Nabi, hadis Anas. Ya, Nabi mengatakan al-nas asyuraka'u fi thalathin. Manusia itu berserikat 3 hal, al-ma wal kala wan nar. Al-ma air, kemudian sumber energi, listrik, kemudian termasuk minyak. Yang ketiga
hutan, ya, hutan. Dan wasamanuhum haram, tidak boleh menjualnya, haram menjualnya. Ini perintah Nabi. Kita justru kemudian sebaliknya, menjadikan semua komunitas itu sebagai komunitas untuk bisa kita ekspor keluar, dijual keluar. Kita cuma bisa dapat ketika mentahnya kita jual dan kita ambil lebih mahal lagi. Itu contoh sebenarnya. Ya, kita ingat kemudian beberapa waktu yang lalu di 2015 itu di Blok Cepu ada satu kecamatan dibebaskan gara-gara apa? Satu kecamatan itu semuanya minyak semua diambil oleh orang-orang di luar Islam. Ya, waktu itu Amerika yang ambil. Namanya Blok Cepu, satu kecamatan. Padahal harusnya ini kebijakan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu harusnya menjadikan kita bisa tegak melaksanakan ibadah kita. Ya, dari suatu waktu Nabi ditanya, sahabat Nabi namanya Rubi bin Amir. Rubi ini seorang sahabat yang nanti cari di internet, dia sangat lucu orangnya. Ketika dia mentaklukkan Romawi, dia katakan, untuk apa kau kesini? Apa kau mau uang, mau harta, permadani saya kasih? Apa dia katakan? Ja'at hunaka, saya datang ke sini, tahrirun nas min ibadatil ibad ilal ibadatillah. Saya datang ke sini untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada selain kepada Allah, menyembah kepada makhluk, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merdeka itu sebenarnya bukan cuma kita tidak hilangnya penjajah, ya, tapi kemudian bebasnya kita untuk menerapkan hukum atau syariat dalam agama kita. Ini pun saya mau maaf, ini mungkin akan nanti berbeda pendapat. Kita ini tidak sebenarnya merdeka, Pak. Merdeka mungkin secara keluar penjajah, tetapi masih tinggal aturan yang undang-undangnya. Undang-undangnya itu berupa hukum-hukum peradilan, jurisprudensi dan sebagainya. Padahal Islam punya aturan sendiri. Bagaimana mungkin Allah mengatakan, ya, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Kalau ada yang mencuri laki-laki atau perempuan, maka hukumannya potong tangannya. Manusia berani mengatakan ganti, tidak cocok, saya mau ganti yang lain, hukum penjara dan sebagainya. Ini yang saya katakan awal. Sebagai kesimpulan, nanti saya mau ambil sebuah kisah, Pak. Kisah ini yang saya itu suka berkisah, ya. Ini tentang ketika kita mengambil sesuatu jangan melihat orang lain, ya. Yang kadang-kadang ini tidak bisa kita terapkan Islam karena kita ini banyak mayoritas. Padahal Islam itu bukan agama untuk satu kaum saja, tapi untuk seluruh rahmatan lil alamin. Kalau orang Islam mengatakan Islam tidak bisa diterapkan di tempat kita, di negeri kita karena kita bukan mayoritas sendirian, maka dipertanyakan keimanannya. Ya. Kenapa dipertanyakan keimanannya? Karena di Madinah saja Nabi Muhammad dan umat Islam itu minoritas sedikit, tapi dia menerapkan Islam karena ada keadilan di situ, ada keadilan. Ya. Kisah ini mungkin sudah pernah kita dengar, izin saya ulangi singkat saja. Ada seorang khalifah namanya Mu'tasim Billah, seorang khalifah di Irak waktu itu. Suatu waktu di Mu'tasim ini sudah mau tidur, malam, ba'da Isya, mau tidur, tiba-tiba gelisah tidak mau tidur. Dia kemudian mau balik-balik, dia berpikir, saya mau keluar jalan-jalan, cari udara angin, ya, saya cari angin untuk keluar jalan-jalan. Dan dia minta kepada pengawalnya, jangan ikuti saya mau sendirian, menyamar, ditutup wajahnya, tidak ada yang kawal. Seperti diketahui bahwa dia adalah pemimpin pertama dunia waktu itu, umat Islam. Keluarlah dia. Singkat cerita di jalanan, dia menemukan ada seorang laki-laki tertidur di jalanan. Atin renjono, ya, laki-laki tertidur di jalanan. Dikasih bangun, ya, bangun saudara. Kenapa tidur di sini? Tidak bangun-bangun. Diperiksa harinya, innalillahi, meninggal ini orang. Laki-laki di jalanan dia. Dia heran karena orang cuma lalu lalang saja, nggak ada yang lihat. Pokoknya seakan-akan ini binatang lah begitu, tidak dijampangi, Pak. Ya, lihat. Dia teriak kemudian, wahai umat Islam, siapa yang tahu rumahnya ini sudah meninggal orang ini. Tolong bantu saya mau bawa ke rumahnya. Kalau tidak ada yang mau bantu saya bawa sendirian. Orang-orang mengatakan, wahai Tuhan, dia tahu bahwa ini khalifah, ya, ini pemimpin raja dunia ini, ya, menguasai 2/3 dunia. Wahai Tuhan, tidak usah kita jampangi itu, ya. Binatang itu, biar dia meninggal seperti itu. Umat saudara kita, orang Islam. Singkat cerita digendong oleh khalifah ini, ya, tanpa ada pengawal. Dia bawa sendiri, tuju ke rumahnya, dibawa ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, dibuka istrinya menangis, ya. Dan dia katakan istrinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah saya katakan, jangkit lagi begitu suamiku, tapi kita tetap begitu, tetap melaksanakannya. Akhirnya begini, tidak ada yang mau membantu ketika kita meninggal. Itu pernyataannya yang membuat khalifah ini menjadi heran. Apa maksudnya ini? Aku bertanya kepada khalifah ini, kepada istrinya, wahai ibu, apa maksud tadi mengatakan sudah menyampaikan suami tak jangan berbuat seperti itu? Apa yang dia lakukan waktu dia hidup? Maka kata istrinya, begini Tuan,
waktu hidup suamiku ini punya dua kebiasaan. Saya sudah larang jangki begitu. Kalau meninggal tidak ada yang larang, tidak ada yang mau bantu urus kalau meninggal. Yang pertama, suami saya suka masuk ke bar-bar, tempat minum khamar. Minum khamar. Saya sudah larang dijangki masuk di situ, ya. Orang-orang lihat sudah masuk di sana, mungkin dia minum-minum juga. Padahal orang-orang tidak tahu bahwa dia ke sana untuk dia beli khamar, bawa pulang ke rumah, dia tumpah ke rumahnya ini. Dia tumpah rumahnya, dia katakan, ya Allah, dan dia berdoa, ya Allah, ya, ampunilah dosa saudara-saudara kami umat Islam yang minum khamar. Mungkin Khalifah Mu'tasim tidak tahu bahwa di tempat yang ada penjual khamar. Bangkitnya Khalifah bahwa ternyata ada penjual khamar dan tidak diketahui, ya. Orang-orang cuma lihat, oh masuk ke bar, tempat minum khamar, pulang bawa banyak, ya, ke rumahnya mungkin mau bau, persangkanya orang. Yang kedua kebiasaannya adalah dia suka, mohon maaf, masuk ke tempat hiburan malam, WTS, ya, tempat perzinahan, ya. Masuk ke sana, orang-orang cuma tahu, oh masuk lagi Salanggana mungkin ini, ya, pulang, ya, masuk pulang, beberapa waktu saya ke sana, ya. Padahal yang dilaksanakan adalah ketika dia sampai di hadapan wanita penghibur itu, dia kasih uang satu-satu, ya. Dia bilang, berhenti kok, minimal hari ini berhenti kok dulu. Saya sudah gaji mau ke ini kebutuhan, no, minimal bertobat kok hari ini. Kalau tidak bisa selamanya, minimal hari jangan perlu bertugas. Ya Allah, ampunilah Mu'tasim billah. Mungkin dia tidak tahu bahwa ada tempat pelacuran di tempat yang dia di kerajaannya. Ya. Ketika istrinya menasihati, wahai suamiku, kalau engkau nanti meninggal, tidak ada yang mau mensolatimu. Ya, ini kelas wali ini Pak, wali ini. Ya, apa dia katakan? Wahai istriku, kalau tidak ada, kalau saya meninggal nantinya, saya nanti minta kepada Allah supaya Khalifah datang mensolati saya. Kaget ini orang. Kenapa dia berkata seperti itu? Ternyata kemudian penyebabnya dia gelisah malam itu, tidak bisa tidur karena Allah gerakkan hatinya. Tidak boleh tidur. Berangkat keluar untuk bertemu dengan lelaki itu. Mengijabah doanya. Dan besoknya dia umumkan kepada semua kerajaan, kepada khalifah, ya, semua ulama, penghafal Quran, para ahli-ahli, para orang alim datang ke sini sholati orang itu. Orang baru tahu tetangganya ternyata orang ini adalah orang baik, ya. Apa hikmahnya kemudian? Kadang-kadang kita berbuat sesuatu jangan lihat orang lain. Lihatlah bagaimana apakah Allah ridho atau tidak. Kadang-kadang kita mengatakan apa nanti lihat orang, padahal kita tidak melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sekalian. Saya kira mungkin singkat saja yang saya bisa sampaikan. Saya mengambil sisi lain Pak, nanti kan ada versi-versi lain, ada versi tentang ibadah mahdoh. Saya ambil secara umum bagaimana kita taat kepada perintah Allah dan tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan kajiannya yang sangat menarik. Nah, apa yang kita dengarkan tadi Bapak-Bapak sekalian ini perlu sekali untuk kita. Mumpun kita masih bernapas, mumpun masih ada waktu. Tahukah apa yang menyebabkan seorang yang masuk ke pelacuran dan justru di pelacuran itu dia bantu pelacur. Masuk ke arak, dia beli apa? Ini disebabkan karena si pelaku ini mata batinnya, mata hatinya itu sudah lembut. Jadi Bapak sekalian, mumpun kita hidup, karena mungkin kita ini sekarang hati kita agak keras, bahkan batu. Gejala, ciri-ciri daripada orang yang hatinya keras, kalau diajak kepada kebaikan, tidak akan ikut. Tidak akan ikut. Tapi kalau diajak ke keburukan, oke. Itu ciri-cirinya. Ada satu peluang untuk buat amal. Tapi tidak ada keuntungan untuk bagi saya. Buang jauh-jauh. Tetapi kalau ada keuntungan untuk saya, ini ciri-ciri orang yang sudah tebal hijabnya, sudah keras hatinya, sudah membatu. Nah, mumpun kita hidup, usahakan agar hati kita yang keras, hijab kita yang sudah tebal,
Kita harus kikis. Supaya menjadi tipis. Kalau sudah tipis, itulah sudah lembut. Makanya itu, seseorang selalu meninggal dunia, kita selalu berdoa. Lembutkanlah hatiku. Orang yang lembut hatinya, Allah selalu membisiki hal-hal yang positif. Insya Allah. Contoh. Saya baru 3 tahun Bapak sekalian berserah diri. Tapi saya lebih banyak. Seakan-akan. Contoh. Ini beberapa hari yang lalu. Ada seekor tikus. Ini tikus. Sebenarnya sudah sakit. Sudah mau mati. Saya tidak sampai hati membunuhnya. Tidak sampai hati. Ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Tapi kalau dulu, sebelum saya berserah diri, apa yang terjadi? Kalau perlu saya kejar sampai dapat. Itulah. Itu Bapak sekalian. Jadi memang orang yang keras hatinya, jangan berharap untuk dibisiki hal-hal yang baik. Itulah yang dikatakan surat Al-Isra 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya lebih buta pula hatinya di akhirat nanti. Dan dia tidak akan melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpun kita masih ada waktu Bapak-Bapak sekalian, berserah dirilah. Kalau melalui berserah diri ini, insya Allah hati kita yang keras itu akan terkikis, akan menjadi lembut. Nah, termasuk yang diceritakan tadi, kenapa terjadi hal-hal seperti sekarang, perampokan, pencurian, pokoknya sudah semua. Polisi bagaimana? Inilah yang dikatakan barangkali Rasulullah bahwa pada suatu saat nanti sangat sulit didapatkan orang yang sholat khusyuk. Kenapa? Karena semua padanya mata hatinya sudah berkarat, buta. Termasuk kita ini. Nah, jadi jalan keluarnya Bapak-Bapak sekalian, kita harus bertobat. Surat Al-Qiyamah ayat 40. Bunuhlah dirimu dan berjalanlah menuju Tuhan. Kita berbuat baik. Tiap hari perbuatan baik. Sekecil apapun kita lakukan. Untuk mengikis. Mumpun kita masih ada waktu. Ya. Insya Allah kalau andai kata para pejabat kita itu mengikuti ajaran agama, tidak bakalan ada orang korupsi. Karena dia tidak ikuti penyebabnya apa? Di sini harus gurunya dulu, pada umumnya harus diajarkan bagaimana caranya belajar. Jangan cuma syariat, tapi harus tambahkan tarekat, hakikat, makrifat. Karena inilah yang bisa mengenal Allah. Bisa sampai kepada Allah. Karena perjalanan makrifat bukan sekedar dihafal. Tetapi harus dipraktekkan. Seperti tadi Ustaz katakan. Ini orang wali ini. Dia masuk ke pelacuran. Jangan cuma sekedar. Kita juga lakukan seperti itu. Ayo masuk. Cari pelacur. Baru dia. Bagaimana? Kau berhenti sekarang jadi saya akan kasih kamu. Nah, inilah namanya makrifat. Dan setiap kita adakan langkah seperti ini, Allah melihat, Allah akan mengikis kita. Itulah yang menyebabkan hati kita bisa lembut. Ya. Sebenarnya banyak sekali tapi saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu sebelum menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ustaz, saya perlu memperkenalkan diri bahwa saya ini adalah jamaah yang musiman, karena setiap bulan saya di masjid ini karena kebetulan ada anak saya tinggal di Taman Malengkeri, kerja di Kota Madia. Jadi setiap bulan saya ke sini nengok cucu. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa salat berjamaah di masjid kita ini bersama dengan bapak-bapak. Karena saya adalah asal orang Majene, Pak. Iya, ya. Ya, pertama Pak, menyangkut masalah karena tadi ini disinggung masalah zakat. Kalau tidak salah dengar, sedikit juga ada penyampaian. Ya, jadi salah satu permintaan bagi orang yang sudah meninggal dunia untuk bisa dikembalikan ke dunia kembali adalah untuk bersedekah, bukan untuk melaksanakan salat, puasa, kemudian berhaji. Tapi ya salah satu permintaan yang paling dominan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mau dihidupkan kembali atau sejenak untuk bersedekah. Itu berarti betapa pentingnya ini kita bersedekah. Nah, menyangkut masalah sedekah, jadi ada pertanyaan atau ada pikiran yang artinya belum bisa memecahkan, belum bisa saya pecahkan, menyangkut masalah kesinambungan kita bersedekah. Misalnya kota amal di masjid. Jadi contoh misalnya ada saya punya uang 1 juta. Kemudian saya tukar karena saya mau masukkan di kota amal secara berkesinambungan. Yang saya tanyakan ini mana yang lebih efektif? Ada uang 1 juta langsung saya sedekahkan langsung ke masjid itu, atau saya tukarkan demi untuk kesinambungan saya beramal setiap hari. Jadi saya kira bisa ditangkap itu Pak Ustaz, mana yang lebih efektif itu. Kemudian yang kedua menyangkut masalah sumber daya alam. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz mengenai bangsa kita ini yang cukup kaya raya, utamanya sumber daya alam yang dicontohkan tadi masalah bahan bakar. Katanya itu satu kekurangan kita karena kenapa itu dibayar. Nah kalau dipikir juga secara ekonomi, ya tentu ini kan bahan bakar yang kita pakai ini untuk kendaraan kita, ini kan bahan bakar yang sudah jadi, artinya sudah melalui proses dari bahan mentah ke bahan jadi. Dari kalau kita lihat dari faktor ekonomi, tentu butuh proses nilai ekonomi. Dan kalau itu digratiskan, tentu negara akan mengalami kerugian. Jadi bagaimana seperti ini? Mungkin salah saya menangkap seperti ini, tapi barangkali Pak Ustaz bisa menjelaskan seperti apa yang kita inginkan bersama supaya tidak salah tafsir dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Iya, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran malam ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ustaz, pertama itu ada seorang profesor dari Amerika. Itu dia ke Indonesia dan dia lihat ini apa yang membuat kita katanya mundur, tidak maju-maju itu karena kita tidak mampu mengelola sampah. Iya, itu katanya di negara-negara maju itu salah satu yang membuat mereka ini itu karena pengelolaan sampah yang ini. Kita Pak di TPA di Jakarta itu sampai kayak gunung itu sampah di Makassar di mana di ini. Coba kalau sampah katanya bisa kita kelola, ini
ada berapa yang bisa dihasilkan dari situ kan? Dan itu akan berulang-ulang kan, tiap hari kan sampah ada terus, dan sampah itu akan menjadi uang kembali. Dan ini sampah kita menumpuk terus, lama-lama katanya Indonesia ini jadi negara sampah. Jadi katanya simpel saja, kalau mau Indonesia maju, pengelolaan sampah itu saja kan kita tidak bisa bedakan sampah organik, sampah ini. Jadi di TPA itu tergabung-gabung semua, itu kan uang negara di situ yang katanya itu ladang emas justru di situ sebenarnya kan. Dan itulah kuncinya katanya negara-negara barat. Yang kedua Ustaz, ada sebagian kita ini yang mau menyatukan umat dengan penerapan misalnya syariat Islam, yang mau menyatukan. Tapi ada juga mengatakan katanya umat Islam ini tidak bisa bersatu. Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis itu umat Islam akan terbagi menjadi sekian golongan, 72 golongan, dan hanya satu yang ini masuk surga. Jadi katanya sia-sia kalau kita mau menyatukan umat. Jadi yang sekarang itu kita silakan jalan masing-masing. Begitu. Apakah betul itu Ustaz? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau berkaitan dengan sedekah, yang mana lebih afdol? Apakah yang lebih afdol? Apakah yang langsung banyak atau sedikit? Saya langsung tarik hadis Nabi, ya. Ahabbal a'mal huwa da'iman wa in qalla. Ya, Allah lebih mencintai amal yang sedikit, ya, tapi dia kontinuitas. Lebih cinta seperti itu. Walaupun tentu konteksnya berbeda. Kadang-kadang mungkin ada orang yang butuh sekali kita bantu, tentu lebih utama kita dengan semua. Tapi secara umum, kata Nabi itu salat sunat, tahajud, witir 1 rakaat saya dulu, asalkan tiap hari, daripada langsung 8 rakaat tapi sekali ulang. Nah, itu kan tidak seperti itu, ya, tentangannya. Yang kedua, saya langsung ke masalah sumber daya alam tadi. Apa tadi kita tanya itu? Bahan bakar minyak. Justru tidak Pak, justru tidak. Sebenarnya ini masalah kita, masalah sistemik. Ya, korupsi yang ada, dan ini memang masalah jarimah. Dalam Islam itu korupsi itu jarimah, itu kriminal. Korupsi itu justru lebih besar daripada kita. Saya berikan contoh, Malaysia menjual Pertamax itu cuma 8.000 kalau rupiah, 8.000 per liter, dia untung 237 triliun. Indonesia menjual Pertamax 12.000, rugi 900 triliun. Kenapa legal menjual? Pengelolaan Pak. Jadi bukan masalah anunya. Lifting memang ada. Profesor Mendiang, ya, dia bukan almarhum Mendiang kalau bukan orang Islam. Mendiang PKI pernah menghitung biaya lifting dari laut atau outsourcing sampai ke kita itu cuma 5.000 rupiah biayanya, ya. Kita ini semuanya mensubsidi uang kemudian. Jadi bukan masalah besar, bukan baku tidaknya, tapi itulah pengelolaannya. Yang aneh kemudian semua BUMN itu bangkrut semua. Kenapa demikian? Karena banyak korupsi. Ini perlu nanti pembahasan lain. Saya akan bahas tentang masalah korupsi dalam Islam. Kita akan bahas. Yang kedua tentang sampah ini, ya, setiap masalah itu, Pak Ustaz Iqbal, masalah ada penyelesaiannya. Tidak bisa kita kemudian satu masalah menjadi generalisir. Misalnya tentang masalah sampah ini bisa kemudian menjadikan negara kita maju. Itu dalam suatu konteks mungkin kebersihan, iya. Tapi bukan karena faktor itu. Saya perlu sampaikan yang membuat negara kita itu, semua negara Islam juga itu bangkrut, gara-gara memang secara politis mereka dikangkangi. Anda tahu Arab Saudi punya utang 9.000 triliun ke Amerika Serikat. Ya, Brunei punya utang, padahal negara kaya itu. Mereka dipaksa utang, sama dengan kita Pak. Soalnya tidak butuh utang, tapi karena dengan utang itu kita dijerat harus ikut aturan mereka, kita kemudian mengikutinya. Malaysia punya utang, bahkan negeri-negeri barat, negeri-negeri besar itu punya utang, bahkan Jepang ada utang juga. Negara kaya ini. Arab Saudi, Anda mungkin tidak percaya, Arab Saudi punya utang. Kenapa demikian? Dipaksa. Utang ini kemudian membuat kita ikuti aturan mereka. Masalah sampah juga itu sebenarnya masalah termasuk kebijakan. Kita ini kemudian tidak bisa menata negeri kita karena memang keadaan kita memang di bawah garis kemiskinan, ya. Itu yang bayangkan 90% harta di negeri kita itu dikuasai hanya 100 orang Pak. Ya, 90% harta dikuasai 100 orang, orang paling kaya di dunia. 60% tanah di negeri kita itu 6 orang yang kuasai. Orang Cina. 60% di Indonesia ini tanah itu. Sedikit sekali. Kenapa demikian? Masalah pengelolaannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini tentang masalah apa tadi itu? Tentang umat. Persatuan umat itu. Yang kita ingin persatukan bukan ibadahnya, tetapi umat Islam itu kan umat yang satu. Umatnya kiblat kita satu, Allah kita, Tuhan kita satu, Nabi kita satu. Yang diingin persatuan adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan hukum Islam itu yang umum-umum saja. Misalnya potong tangan yang tidak ikhtilaf, ya.
bukan ikhtilaf, mencuri potong tangan, wajibnya zakat 2,5%, wajibnya kita naik haji, itu yang seperti disatukan. Kalau ibadah tidak kita larang. Di sini kan banyak ya, ada mungkin ada Muhammadiyah, ada kemudian ibadahnya beda-beda, ada begini, ada yang di bawah, ada pun ada tidak. Tidak bisa kita satukan itu karena memang itu masih ada dalilnya. Ya, yang disatukan adalah bagaimana kepemimpinan itu, dan kepemimpinan itu Nabi sudah jamin. Tsumma takunu khilafah, kalau lebih seperti persatuan ya. Kemudian yang tegak sebelum hari kiamat itu muncul khilafah nantinya, persatuan umat Islam. Jadi persatuan ini suatu hari yang lumrah harus terjadi. Ya, sama dengan misalnya di Eropa juga bersatu dalam BRICS namanya, mereka Uni Eropa bergabung mereka karena dengan persatuan itu kata Nabi, alaikum bil jamaah wa jamaatun, hendaklah kalian senantiasa berada dalam jamaah. Terakhir ya, 1 menit. Ya, 4 menit. Baik, tentang cinta. Sekarang ada juga bapaknya, saya bisa respon. Cinta itu, ini agak sedikit filosofis ya, karena saya mau bahas juga. Bagaimana suasana kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita pun dulu anak muda Pak, jatuh cinta kepada mamanya dulu, ya. Perasaan kita mau selalu sama-sama, perasaan kita selalu tidak mau berpisah, ya, dihubungi. Demikian pula cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ke hati kita cinta kepada Allah, majelis begini itu terasa enak dirasa. Tidak mau kita buru-buru pulang. Khutbah Jumat tidak pernah kita katakan misalnya, ngapa tuh khutbah Jumat lama sekali. Kita kan sama Allah ini. Bagaimana mungkin orang cinta kepada Allah padahal mau cepat-cepat pisah. Ya kan, mau coba pulang dia lagi main kok. Mau kemana kita ini? Dengan khutbah Jumat yang sholat kita harus Utsman bin Affan itu kalau baca Quran tamat 1 rakaat dalam Syiar A'lam An-Nubala Az-Zahabi. Cintanya kepada Allah baca Quran itu mulai setelah sholat Isya jam 8 sampai jam 4 berdiri terus 1 rakaat. Al-Fatihah sampai An-Nas. Cintanya kepada Al-Quran. Kita mungkin baru 1 halaman tak duduk lagi. HP diambil. Wah, tidak ada cinta, periksa derita. Jadi kalau kita malas bermajelis, malas berzikir, berarti dipertanyakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kita bilang Pak, kita perlu kita pupuk itu bagaimana supaya kita lebih dekat dan sama dengan kita mamanya dulu lah, bertakib berlama-lama dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan zikir dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita insya Allah menjadi ahli-ahli zikir nantinya, ahli salawat dan dipertemukan dalam majelis ini sebelum nanti kita berpisah. Ini ada malaikat ini Pak. Malaikat ini akan pergi melaporkan si fulan ini hadir dengan khusyuk. Saya doakan kita semua dilaporkan Allah dalam keadaan orang yang berzikir, dalam keadaan beribadah. Insya Allah kita dipertemukan nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.